Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal langsung membedah sebuah konsep yang, jujur saja, sangat menarik dari dokumen sumber cetak biru kita. Kita akan bahas tuntas arsitektur dari Interlink. Tapi tunggu dulu, saya harus tekankan dari awal, ini bukan sekedar blockchain biasa yang sering kalian dengar. Ini tuh seperti infrastruktur super futuristik yang dirancang khusus untuk menjembatani manusia yang sudah terverifikasi langsung ke dunia perdagangan nyata. Keren kan? Kita bakal lihat gimana sumber-sumber ini mengubah total cara kita memandang penyelesaian transaksi global. Coba deh kalian pikirkan sejenak. Apakah ekonomi digital saat ini benar-benar dibangun untuk kita, manusia? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak filosofis ya, tapi sebenarnya ini masalah teknis yang sangat nyata loh. Bayangkan sistem pembayaran digital dan dunia kripto yang ada sekarang. Di satu sisi, kita punya sistem tradisional yang kaku banget. Di sisi lain, ada jaringan kripto yang sepenuhnya anonim. Terus apa yang hilang di tengah-tengahnya? Betul, identitas manusia yang terverifikasi. Nah, Interlink hadir justru untuk menjawab masalah mendasar ini. Mereka membangun seluruh sistemnya berpusat pada manusia yang nyata, bukan sekedar deretan angka di alamat dompet anonim. Biar lebih jelas, mari kita bandingkan pendekatannya. Pemain lama seperti Visa atau Mastercard, kalian tahu kan, sering banget membebani pedagang dengan tumpukan biaya sekitar 2-3%. Nah, Interlink memangkas itu habis-habisan dengan biaya di bawah 1%. Dan penyelesaian transaksinya gila, cuma butuh 3-5 detik saja. Lebih dari itu nih, kalau blockchain layer 1 biasanya cuma buat spekulasi murni, Interlink malah mengaitkan nilainya langsung ke pendapatan bisnis real. Jadi ekosistem ini benar-benar didorong oleh perdagangan nyata, bukan sekedar tebak-tebakan harga pasar. Oke, untuk cetak biru evolusionernya, sesi penjelasan hari ini akan membawa kita melewati 4 fase utama dari peta jalannya. Mulai dari fase 1, yaitu Genesis, berlanjut ke fase 2, Taj Mahal, lalu fase 3, mainnet pribadi, sampai akhirnya fase 4, yaitu mainnet terbuka. Kita masuk ke bagian 1, fondasi yang berpusat pada manusia. Jadi begini, sebelum kode apapun mulai diterapkan, elemen manusianya harus benar-benar aman dulu. Ini yang disebut sebagai lapisan 0. Nah, ini membawa kita ke 3 prinsip utama yang sifatnya harga mati, alias tidak bisa ditawar lagi. Pertama, verifikasi identitas manusia itu wajib. Kedua, soal kepatuhan. Aturan seperti rekomendasi FATF dan anti pencucian uang itu sudah ditanamkan sejak hari pertama di tingkat protokol. Jadi bukan cuma fitur tambahan doang. Dan yang ketiga, ketahanan jaringan itu ternyata jauh lebih penting daripada sekedar kecepatan mentah. Lanjut ke bagian 2. Fase pertama, Genesis. Atau bisa kita sebut eranya Interlink Labs. Nah, yang bikin merinding di sini adalah skalanya. Lebih dari 7 juta node manusia yang terverifikasi. Bayangkan, 7 juta. Ini menjadikannya salah satu jaringan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Terus, kalian mungkin mikir, gimana caranya mereka ngelakuin itu tanpa ngorbanin privasi kita? Jawabannya ada pada verifikasi ZK Biometric. ZK itu singkatan dari Zero Knowledge. Intinya, data biometrik kalian itu nggak akan pernah keluar dari area aman atau secure enclave di perangkat kalian masing-masing. Jadi, sama sekali nggak ada data mentah yang diserahkan ke pihak ketiga. Aman banget kan? Tapi ingat, fase 1 ini bukan cuma soal ngumpulin banyak pengguna ya, ini juga soal membangun fondasi yang super kredibel. Mereka berhasil membangun jaringan dengan lebih dari 7.000 duta atau ambasador. Mereka juga meluncurkan ITLX Super Wallet, dan ini yang paling penting, mereka menjalin kemitraan institusional dengan nama-nama raksasa seperti Google for Startups, Bursa Saham New York, NIST, dan AWS. Nggak main-main kan? Mereka bahkan sudah melihat adopsi aset kas negara oleh berbagai lembaga di Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Ini adalah persiapan yang benar-benar matang sebelum blockchain-nya mulai beroperasi penuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, fase kedua, Taj Mahal, si testnet pribadi. Dinamai Taj Mahal sebagai bentuk penghormatan untuk komunitas mereka yang besar di India, ini adalah jaringan uji pribadi. Di sini, lingkungannya dikontrol super ketat dan nol nilai ekonomi nyata. Semuanya diuji dalam kondisi simulasi, bahkan sengaja diserang bertubi-tubi untuk melihat seberapa kuat ketahanannya. Biar pengujiannya maksimal, fase ini dibagi jadi 2 jalur paralel. Aliran A itu fokusnya ke yayasan blockchain, mereka menguji infrastruktur, keamanan dari serangan sibil, eksekusi smart contract, dan simulasi tokenomics. Sementara itu, aliran B fokus ke protokol. Disinilah mereka menguji mesin ekonominya, seperti bursa terdesentralisasi ITLX DEX, penyebaran token bisnis, SDK pembayaran pakai kode QR, sampai implementasi bukti Growth 16 ZK untuk identitas. Pokoknya, semua fitur digeber sampai batas maksimalnya.
Selanjutnya, bagian 4, fase ketiga, yaitu mainnet pribadi. Setelah semuanya divalidasi dan lolos uji, nah disinilah segalanya mulai jadi nyata. Jaringan berjalan dengan kondisi ekonomi real, tapi partisipasinya masih dibatasi secara ketat hanya untuk node manusia yang terverifikasi dan institusi yang udah disetujui saja. Ada dua istilah baru nih yang krusial di fase ini yang harus kita catat. Pertama, VITLG. Ini tuh semacam primitive staking dasar di Interlink Chain. Setelah didistribusikan, melakukan staking VITLG adalah satu-satunya cara buat pengguna untuk bisa dapat token ITL. Istilah kedua adalah DAT, atau Digital Asset Treasury. Sederhananya, ini adalah infrastruktur on-chain yang ngasih jalan buat institusi untuk nyimpan dan menyelesaikan transaksi ITL dan ITLG langsung di dalam blockchain-nya. Jadi, fase 3 ini benar-benar momen di mana nilai dunia nyata itu diaktifkan. Kita bicara soal penyebaran 10.000 titik pembayaran secara nyata di lapangan. Kita juga mulai melihat DApps atau aplikasi desentralisasi mulai hidup dan aktif di mainnet. ITLX DEX mulai memfasilitasi pertukaran yang sesungguhnya, dan mitra-mitra korporat pilihan udah mulai menginisialisasi token bisnis percontohan mereka. Wah, jaringannya akhirnya benar-benar hidup, beroperasi dengan volume dan nilai institusional yang nyata. Lanjut ke bagian 5, fase keempat, mainnet terbuka. Akhirnya tiba di puncak. Disinilah Interlink membuka pintunya lebar-lebar untuk publik dan seluruh ekosistem Web3. Ekspansinya luar biasa masif. Partisipasi untuk validator sekarang terbuka. Ekosistem ini juga mengintegrasikan akun pintar standar ARC4337, dukungan untuk berbagai macam mata uang, dan bahkan agen artificial intelligence. Nggak cuma itu, kita juga bisa lihat jembatan keuangan tradisional atau TradFi melalui infrastruktur Oracle kayak bank dan Swift. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, saking visionernya, jaringan ini udah bersiap untuk migrasi kriptografi yang tahan terhadap komputasi kuantum. Ini adalah lapisan satu yang benar-benar mandiri, deflasi, dan 100% siap menghadapi masa depan. Biar nggak pusing, mari kita satukan semua informasi tadi lewat tabel ringkasan utama ini. Di sini kalian bisa lihat dengan sangat jelas alur evolusinya. Kita mulai dari membangun identitas di fase 1 oleh Interlink Labs, terus masuk ke pengujian infrastruktur secara tertutup di fase 2 yang dipimpin yayasan. Habis itu, masuk ke fase 3 mainnet pribadi yang mengaktifkan ekonomi nyata, sampai akhirnya, boom, mencapai interoperabilitas global di mainnet terbuka fase 4. Dan di sepanjang jalan itu, semuanya terus didukung oleh program yayasan untuk riset dan keterlibatan institusional. Sangat terstruktur, rapi dan elegan, bukan? Dari jaringan manusia ke lapisan penyelesaian berbasis identitas untuk perdagangan dunia nyata. Wow, kutipan ini menurut saya dengan sempurna merangkum semua yang baru aja kita bahas. Maksudnya, ini tuh bukan sekedar urusan mindahin token dari titik A ke titik B ya. Ini tentang menciptakan sebuah transformasi yang disengaja. Mengambil dasar manusia yang sudah terverifikasi, lalu mengubahnya menjadi lapisan penyelesaian tingkat protokol khusus untuk aktivitas bisnis dunia nyata yang ditokenisasi. Itulah teman-teman inti dari seluruh proyek Interlink ini. Jadi, setelah kita sama-sama melihat bagaimana sumber kita memetakan struktur teknologi, kepatuhan hukum, dan identitas biometrik menjadi satu ekosistem 4 fase yang super rapi ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Saat infrastruktur perdagangan global ini terus berevolusi agar berpusat pada manusia yang terverifikasi, bukan sekedar entitas anonim, di manakah posisi kalian dalam jaringan masa depan ini? Menarik untuk dipikirkan ya. Terima kasih banyak sudah menemani saya di sesi penjelasan hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang berikutnya.